bicara umroh, haji, maka mungkin sudah tahu apa yang akan kita ambil jenis hajinya. Qiron kah? Tamattu kah? Atau ifrat kah? Apa? Tamattu. Ya, rata-rata dari Indonesia tamattu. Kecuali haji yang plus banget. Yang sebentar sekali. Nah, itu pakainya kalau nggak ifrat, qiron. Ya. Kalau nggak pakai ifrat, qiron. Karena sebentar. Tapi kalau lama, rata-rata 40 hari lebih. Ini yang KBIH kan ya, yang reguler. 40 hari lebih, enaknya tamattu. Berarti umrah dulu, sesudah umrah baru haji. Ya. Nah, masalahnya kalau kita sudah belajar semuanya fikih tentang hajinya, tata cara hajinya, kita bicara tentang khusus masalah kewanitaannya. Yang usianya Lolita, angkat tangan, lolos 50 tahun. Yang Lolita. Yang Lolita lolos 50 tahun ya. Lolita juga, saya juga Lolita, tapi saya masih head ini, sekarang lagi head ini. Yang jelita jelang 50 tahun, ya masih lebih banyak. Banyakkan jelita, berarti masalah kewanitaan sangat penting untuk dibahas. Karena berarti masih banyak yang produktif. Saya sendiri yang Lolita masih haid gitu ya. Sekarang lebih spesifik lagi, yang sudah bebas. Sudah bebas artinya sudah menopause. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9. Ya, 9 orang dari sekian. Total jumlah berapa? Muslimahnya 60. 60. Yang ada hadir di sini 9 sudah merdeka ya. Merdeka. Cuman saya pesan untuk yang merdekanya baru setahun 2 tahun ya. Yang setahun 2 tahun 3 tahun deh. Jangan terlalu ini dulu. Kadang-kadang kita sudah excited. Karena ada yang begitu ya. Beberapa tahun yang lalu ada yang sudah merdeka. Saya sudah 3 tahun usianya sampai sana haid. Ya, 3 tahun. Qadarullah ya, di sana kan rumah Allah bukan rumah kita. Kalau udah rumah Allah terserah Allah mau buat apa juga gitu ya. Jadi memang harus husnuzon kepada Allah, baik sangka, jangan terlalu excited ya, terlalu wah kayaknya memang bakalan sukses nih, yang lain mah susah gitu ya. Karena haid, ternyata kita yang haid. Udah banyak yang begitu, banyak kejadian seperti itu. Ya, jadi yang 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun ya. Bahkan belum lama itu ada yang sudah, karena sudah nenek-nenek 79 tahun, sudah menopause kurang lebih 20 tahun lebih, haid pas Ramadan. Ya, pas Ramadan haid itu. Stres dia, ternyata waktu itu pas lagi pandemi. Saya bilang, "Ibu minum apa?" Anak-anak semua anaknya ngasih herbal. Jadi ternyata subur lagi. Ya, ada ya. Ngasih sambiloto, ngasih daun kelor, ya, ngasih semuanya. Diminumin juga. Kistul hindi, subur lagi. Haid, alhamdulillah cuman 1 bulan itu aja. Ya, tapi itu cukup kaget juga karena datangnya di bulan suci Ramadan. Itu kan di waktu-waktu yang kita tidak inginkan ya. Sama, kondisi ihram juga seperti itu. Kadang-kadang kita tidak menginginkan, bahkan makanya sebagian orang ada yang menelan pil ya, pil penunda haid atau mempercepat haid. Karena pilihannya 2, ditunda atau dipercepat. Kalau dipercepat dikeluarkan duluan ya, tapi kalau ditunda nanti. Nah, yang jadi masalah adalah yang ditunda. Karena dia akan ngeflag dan kesepakatan pembimbing umrah, pembimbing haji dengan kedokteran, flag ketika sudah minum obat penunda haid itu bukan haid. Kalau flag bentuknya, kalau flag itu bukan ngalir. Karena kalau haid dari kata haldo ngalir. Kalau flag itu emang cuman flag aja. Coklatnya mudah, bukan merah kehitaman. Kalau merah kehitaman itu sudah haid. Gagal obatnya. Bisa, obat gagal bisa banget ya, itu kan buatan manusia. Sangat mungkin, sangat bisa. Obat gagal. Dan biasanya kalau hormonnya terlalu kuat, hormon saya terlalu kuat, makanya kalau saya tidak pernah mau lagi. Dulu sudah sempat karena terlalu sering pulang pergi, biasanya bawa jamaah, itu sempat berkali-kali minum obat penunda. Akhirnya bleeding, nah itu repot. Kalau bleeding justru repot karena hormonnya menolak. Hormonnya nggak mau diatur sama obat. Dia maunya diatur sama fitrah. Ya, fitrahnya harus keluar. Nah, jadi begitu. Kalau saya sih tidak menyarankan apalagi haji. Untuk umroh mungkin pertimbangannya masih bisa. Tapi kalau haji kan lama. Kalau lama bagusnya nggak usah minum itu.
Minum zam-zam aja di sana, zam-zam gratis, minum. Doa. Zam-zam kan 5 syuribalahu. Itu jadi obat untuk orang yang berdoa ketika minum. Kalau lagi haid misalnya atau ngeflek, ya Allah hilangkan. Ya Allah hilangkan, begitu hilang, cek pakai kapas betul bersih, langsung mandi besar, langsung tawaf, selesai. Kalau perempuan tawaf enak di sana, nggak harus pakai baju ihram, karena ihram nggak ihram sama. Tapi kalau laki-laki kan harus pakai baju ihram. Untuk tawaf harus ihram kondisinya kalau laki-laki. Kecuali ada yang pengen ngebohongin ya, pakai aja baju ihram gitu ya. Pakai kain ihram laki-laki, pakai kain ihram padahal dia tidak ihram, hanya sekedar mau tawaf sunnah saja ya, itu sudah terserahlah urusannya dengan Allah, karena aturannya sekarang rada sulit untuk menjarangkan ya. Ini saja sudah tidak bisa disebut jarang, cukup padat. Ya udah nggak bisa lagi disebut jarang ya. Kita tahu sendiri sebenarnya memang sudah jadi endemi, bukan pandemi lagi ya, tapi kan tetap jaga-jaga, tetap menjaga. Oke, untuk masalah kewanitaannya, saya nggak ada ininya ya, pointer. Ada pointer nggak? Ya, jadi kalau kita bicara haid, ya tidak ada larangan untuk melaksanakan ibadah umroh maupun haji dalam kondisi haid. Yang dilarang cuma tawaf saja, syukran jazakillah khairan. Yang dilarang hanya tawaf. Jadi ibadah yang selainnya, yang jelas kalau tawaf dengan sholat sama. Perbedaan sholat dengan tawaf adalah kalau tawaf boleh bicara, kalau sholat nggak boleh bicara. Tapi dua-duanya sama. Makanya kalau dilarang tawaf ya dilarang sholat ya dilarang tawaf. Ya, jadi memang itu perbedaannya antara sholat dengan tawaf, tapi dua-duanya sama. Larangan utama orang yang sedang haid adalah sholat, alias tawaf juga nggak boleh. Tapi selebihnya silakan. Maksudnya selebihnya apa? Kalau dalam kondisi kita jumroh, nggak apa-apa. Ya, jumroh nggak apa-apa. Sampai di mikot, silahkan ihram nggak masalah. Ya, tapi kan nggak bisa sholat sunnah ihram. Namanya aja udah sholat sunnah, ditinggalin nggak masalah. Tapi jaga larangan-larangan ihramnya. Tetap menjaga larangan ihram, nggak potong kuku, nggak gunting rambut, nggak sengaja nyopotin rambut, kan ada yang kalau udah pusing ya dicetok tak, nah itu jangan ya. Kalau lagi ihram nggak begitu, karena khawatir begitu ditarik ada yang putus. Kalau rontok sendiri nggak masalah. Orang Indonesia mah baik hati, rontok sendiri langsung bayar dam. Ya jadinya banyak kambingnya karena rambutnya rontok emang. Padahal nggak apa-apa kalau rontok sendiri. Ya, jadi wanita haid tidak ada larangan untuk melaksanakan ibadah umrah maupun haji. Ya, tempat mikot tetap niat, kemudian ihram. Di tempat mikot tetap ya mengucapkan niat dan kemudian berihram. Di tempat mikot makani. Kalau kita sebut mikot zamani, maka bulan Syawal sudah masuk. Mikot zamani Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Itu sudah masuk untuk mengerjakan ibadah haji sebenarnya. Makanya banyak yang datang di bulan Syawal. Tapi kalau kita niat hajinya di bulan Ramadan nggak bisa, belum boleh. Ya, masuknya kalau sudah nyampe ke Syawal akhir itu sudah bisa. Dzulqa'dah, Dzulhijjah sudah bulan suci malah. Ya, jadinya sebelum masuk ke dalam bulan Dzulhijjahnya sudah niat di sana boleh. Tapi kalau memang nanti pesawatnya ke Madinah dulu, maka tidak niat. Tidak ada berniat di mikot, kan ngelewatin mikot itu di dalam pesawat. Kenapa? Karena Madinah dulu. Di Madinah tidak ada prosesi haji, tidak ada prosesi umrah. Jadi nggak pakai niat, langsung saja. Ya, langsung nanti niatnya di Bir Ali, di Zulhulaifah baru niat ihram. Ya, labbaik Allahumma umratan. Kok umrah bukan labbaik Allahumma hajjat? Karena memang mau umrah dulu kan tamattu ya. Dan tidak melaksanakan tawaf bagi wanita haid ditangguhkan sampai saat waktu bersih atau suci. Gimana caranya tahu suci atau enggaknya? Cek pakai kapas. Cek pakai kapas atau pakai tisu kering. Ketika dicek, hatta tola'at kursul baido, kata Rasulullah, kalau keluar kapasnya putih, habis dicek jalan keluar darah, putih, berarti lagi berhenti. Kalau lagi berhenti silahkan mandi, langsung buru-buru. Ingat ya, dalam kondisi ihram mandinya nggak boleh pakai wangi-wangian. Mau sabun, mau sampo, enggak, ya jebur-jebur aja. Jebur-jebur air langsung tawaf. Selesai itu. Selesai tawaf sudah ya. Sudah bebas berarti sudah menunaikan umroh. Ya, kenapa tinggal sa'i? Kalau sa'i nggak masalah, sa'i mah nggak ada larangan. Ya, kan tawaf aja. Masalahnya nggak bisa sa'i dulu baru tawaf, nggak boleh. Urutannya adalah tawaf dulu baru sa'i. Jadi nggak bisa kalau kan sa'i nggak apa-apa ya, kalau gitu saya sa'i duluan nih, nggak boleh. Jadi tetap harus tawaf duluan. Karena ada yang gitu.
karena sa'i boleh, jadi saya sa'i duluan. Ada yang gitu, saya sa'i duluan Ustazah. Karena sa'inya kan boleh ya. Buat orang haid boleh sa'i, tapi nggak boleh sa'i duluan sebelum tawaf. Ya silakan, silakan. Tidak semua ya, maksudnya semua itu yang berkaitan dengan sholat dengan tawaf ya. Sholat dan tawaf. Kalau misalnya pengen doa boleh nggak? Silahkan, nggak masalah. Pengen zikir boleh nggak di pekarangan misalnya pelataran Masjidil Haram? Silahkan, nggak masalah. Tapi yang berkaitan dengan tadi tuh. Oke, Ya, artinya dengan tawaf. umroh kita masih belum tuntas ya Mi Belum ya? tuntas. Belum tuntas gitu. Cuman kita pending aja sampai Iya, kita selesai. pending sampai selesai. Makasih Mi. Iya, sama-sama. Jadi kalau udah sampai sana tuh sebenarnya lebih nyamannya kenapa? Karena kalau sudah di tanah suci, ya minum zam-zam sambil doa, ya Allah berhentikan. Itu bisa berhenti barang berapa jam ya. Jadi bagi yang headnya deres sekalipun, yang lama sekalipun jangan panik. Karena kalau panik itu makin memperparah kondisi kita. Psikis kita parah, maka headnya akan lebih deras. Psikologis kita harus disupport dengan ketenangan. Makanya tenang aja. Mau keluar headnya, nggak keluar headnya, tenang aja gitu ya. Bahkan dalam tadi kan disebutkan kalau kita sudah ihram tiba-tiba haid. Coba kalau kita lagi haid emang pas berangkat. Ya nggak apa-apa, sampai mikot ucapkan niat ihram. Cuma nanti begitu udah sampai Masjidil Haram, orang-orang mau langsung tawaf, kita minum zam-zam aja di pelataran. Sambil doa, ya Allah hentikan, itu kan zam-zam 5 syuribalahu, tergantung doa orang yang minum. Minta ya Allah hentikan, ya Allah sebentar aja hentikan bareng 1-2 jam. Itu cukup 1-2 jam untuk tawaf. Begitu berhenti cek pakai kapas, ternyata putih, cepat mandi, ingat mandinya nggak boleh pakai wangi-wangi, jebur-jebur aja langsung tawaf cepat. Ya segera tawaf, maka selesai sesudah itu mau keluar lagi nggak masalah. Intinya sesudah tawaf selesai kita bisa langsung sa'i. Habis sa'i kita tahallul. Jadi yang paling penting jangan panik. Kalau panik hormon bermain, psikologis kita tergantung hormon. Wanita itu faktor hormonal menguasai psikologisnya. Makanya ada orang yang pengen banget punya anak, gak punya. Ada orang yang takut banget punya anak, anaknya banyak banget. Kenapa? Psikologis bermain. Karena hormon itu tergantung psikis. Ya jadi santai aja, terserah mau head mau nggak head gitu ya. Kalaupun yang saya biasanya headnya panjang, Ustazah gimana? Tenang aja. Kalau udah sampai sana, rumah Allah bukan kuasa kita. Dokter pun udah nggak berkuasa kalau sampai sana. Ya obat-obatan juga udah ya nggak ada kuasanya. Tinggal serahkan aja kepada Allah. Minum zam-zam itu air dari surga. Ya itu salah satu mata airnya ada di Telaga Kausar. Maka diminum sambil berdoa. Ya, apa doanya minum zam-zam? Ilman nafi'a, minta ya. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa syifaan min kulli da'in wasaqamin birahmatika ya arhamar rahimin. Sambil ngadep kiblat berdiri. Ya, kalau minum zam-zam enggak duduk. Minum yang selain zam-zam duduk. Kalau zam-zam berdiri. Orang Indonesia enggak ngerti kalau minum zam-zam duduk juga dia. Ya. Kemudian kita lihat larangan. Ya, larangan selama ihram. Belum. Larangan selama ihram bagi wanita, ya. La tantakibul mar'ah wa la talbas qafazain. Dalam kondisi ihram, la tantakibul mar'ah, tidak boleh pakai niqab, tidak boleh pakai cadar. Jadi kalau ada yang dalam kondisi ihram masih ingin menggunakan masker, niatnya harus masker bukan cadar. Kalau niatnya cadar ini dia tidak membatalkan ihram tapi membuat kita kena denda. Denda ihram apa sih? Kambing. Dam. Ya, itu yang susah. Denda ihramnya masalahnya kambing, harus nyembelih kambing gitu ya. Atau puasa. Nah ini dia, kalau puasa untuk umrohnya sih 3 hari berturut-turut. Masalahnya kalau untuk hajinya. Sab'atun salasatun fil haji wa sab'atun idza raja'tum. Puasanya harus 10 hari. Untuk dam pelanggaran dalam kondisi haji, sudah niat haji bukan 3 hari lagi. Itu 10 hari. 3 hari di sana, di tanah suci puasanya, 7 hari di tanah air. Wasab'atun idza raja'tum, itu dalam kondisi nggak bisa menyembelih kambing. Mungkin kan ada yang nggak bawa bekal cukup, nggak bawa uang cukup, bisa jadi kan. Uangnya untuk bayar dam nggak ada, Ustazah saya puasa aja, iya. Tapi belanjanya banyak banget. Belanja oleh-oleh ada, tapi buat beli dam nggak ada. Bingung juga kadang. Jadi jatuhnya buat oleh-oleh. Ya. Nah, kaos tangan. Kenapa? Karena hadis Rasulullah SAW jelas.
La tantakibul mar'ah, tidak boleh pakai niqab, tidak boleh pakai cadar. Jadi kalau yang mau pakai masker, niatkan memang masker menjaga kesehatan untuk mencegah virus. Tapi kalau yang bismillah, kayaknya nih udah berkurang. Udah banyak kok sekarang tayangannya udah gak ada yang pakai masker. Dalam kondisi lagi ihram, kondisi fit kita juga kayaknya sehat nih, badannya kayaknya sehat fit. Ya udah dalam kondisi ihram jangan pakai, lebih afdol. Ya, karena kan udah menurun nih ya. Beda kalau dalam kondisi lagi tinggi-tingginya. Nah, masalah tapi kalau udah turun mendingan nggak pakai deh, karena kan ini niqab sebenarnya nih. Yang namanya niqab itu penutup wajah. Ya, ini kan penutup wajah juga. Ya. Jadi kalau mau pengen sempurna, karena perintahnya atimul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah haji dan umrah. Sempurnakan ihramnya. Jadi kalau bisa sempurna, sempurnakan. Kalau kita lagi seger, kayaknya nelennya nggak sakit nih, nggak ada batuk, nggak ada meriang, nggak ada sumeng, kayaknya sehat. Bismillah. Ya begitu udah mau niat nih, labbaik Allahumma umratan, lepas aja. Ya sampai begitu sudah selesai tahallul pakai lagi ya. Jadinya ini intinya kan masalahnya lagi di ihramnya, kita pengen sempurna. Tapi kalau kita ngerasa kayaknya nggak enak badan ya pakai. Tapi niatkan untuk menjaga kesehatan semata masker. Kaos tangan. Yang namanya kaos tangan tuh yang jarinya ketutup semua ya. Jarinya ketutup semua itu sarung tangan. La tantakibul mar'ah wa la talbas qafazain. Rasul mengatakan wanita yang sedang ihram tidak boleh pakai cadar dan tidak boleh pakai sarung. Nggak boleh pakai sarung tangan. Kalau sarung tangan sholat gimana? Jari-jarinya nggak ketutup kan? Tapi paling bagus sarung tangan sholat juga kalau bisa dilipat aja. Dilipat jangan ketutup semua ya. Dalam kondisi ihram doang kok. Kalau yang pakai sarung tangan sholat, kecuali yang nggak pakai sarung tangan sholat, yang memang begini saja sudah sholat, ya nggak apa-apa, udah bebas. Yang penting pakai manset ya. Manset segini harus ketutup ini, ya. Batasnya sini, ya. Batasnya sini, pergelangan tangan ujung. Jadi pas di bawah telapak. Makanya kenapa walaupun pakai baju yang sudah ada mansetnya kayak gini, ini sering turun ini. Kalau kita istilah hajar aswad, bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, turun. Mendingan pakai manset lagi di dalamnya sampai batas sini, ya. Batas akhir, pakai manset lagi di dalamnya. Iya, nggak masalah. Yang penting bukan sarung tangan, ya, manset. Karena banyak juga yang pakai sarung tangan, banyak yang pakai sarung tangan. Tapi dari travel-travel lain ya, sering kadang-kadang kita jadi, lah kok pakai sarung tangan? Pas diajak ngobrol, oh bahasanya beda. Karena ternyata dari daerah. Saya tanya, mana pembimbingnya? Ketemu pembimbingnya. Pak, itu nggak bisa itu, kok pakai sarung tangan? Dia nggak bawa sarung tangan sholat. Nggak apa-apa, nggak bawa sarung tangan sholat, udah tinggalkan, mau kenanya panjang. Ya, nggak usah pakai sarung tangan, kena dam itu Pak. Orangnya bengong, bapaknya nggak ngerti juga pembimbingnya. Ya sudah, yang penting udah disampaikan. Ya, jadi kalau memang ternyata nggak bawa sarung tangan sholat kan sebenarnya udah ketutupan dengan mukena. Ya, tapi kalau yang memang pakai prinsip, yang penting sebatas ini. Karena memang kaf itu ini. Kaf itu sebenarnya segini. Kalau yang pakai segini ya udah nggak usah pakai sarung tangan sholat. Yang penting pakai manset ya. Kalau ada yang misal ada yang mengatakan tenangnya pakai sarung tangan sholat nggak masalah. Tapi jangan sampai jari ketutup. Paling tidak sarung tangan sholat yang panjang ditekuk dikit aja. Ditekuk ke sini kan panjang tuh. Tekuk setengah selesai nggak apa-apa. Atau pakai yang manset yang ada talinya nggak apa-apa ya. Jadi pakai manset yang ada talinya nggak masalah. Intinya larangan-larangan ketika disebut larangan ihram berarti kalau melanggar kena dam. Damnya itu apa? Kambing. Memang pilihan dam itu ya. Bisa kambing, bisa sedekah, bisa puasa. Jadi pilih salah satu. Kalau nggak sanggup kambing maka sedekah kepada 6 orang fakir miskin. Sedekah satu orangnya 25 real. Ya, jadinya karena kita pengen memberikan makanan kepada 6 orang fakir miskin. Nah, tapi kalau misalnya bisa puasa, ya afdol puasa. Kalau memang nggak ada uang, sedekah juga nggak ada uang, buat beli kambing nggak ada uang, sedekah nggak ada uang, ya sudah. Ya, berarti berpuasa. Ya, silakan. Nggak apa-apa, bagus. Boleh, nggak apa-apa. Langsung aja. Langsung saja. Ya, atau kita misalnya minta bantuan pembimbing ibadah, boleh. Ya, atau mutawif nanti juga ada. Minta catat aja sama mutawifnya, tolong dicatat ini tolong salurkan kepada fakir miskin. Ini dam saya itu juga nggak masalah. Untuk menyempurnakan. Ya, silakan. Ya, tergantung. Ini pelanggarannya saat mau umroh atau saat mau haji.
Kalau niatnya niat umroh cuma 3 hari. Tapi kalau niatnya niat udah haji, ada pelanggaran. Misal ibu-ibu paling sering nih, habis makan daging kambing, bau kan? Lagi ihram nih, ke toilet, itu pakai sabun. Kalau enggak pakai tadi tisu basah yang wangi. Nah, tisu basah wangi itu udah repot tuh. Kalau kita lagi niatnya niat ihram haji, maka puasanya 10 hari. Kalau enggak mau bayar dam. Puasa 10 harinya itu dicicilnya gimana? 3 hari harus di tanah suci. Salah satun fil haji wa sab'atun idza raja'tum, dan 7 hari di tanah air. Ya, itu puasanya. Ya, cuman makanya hati-hati, tisu-tisu wangi sudah jauh-jauhkan. Iya. Yang wangi-wangi nggak boleh. Pokoknya semua yang akan dipakai saat ihram, dari baju, mau kena, kerudung, daleman baju, itu jangan pakai pewangi. Ya, nggak pakai pewangi. Cuci aja pakai sabun biasa. Bukan yang 3 in 1 ya. Kadang kan suka ada sabun yang 3 in 1 ya. Pewangi, pelembut, apa lagi? Pemutih. Nah, nggak usah yang 3 in 1. Sabun aja biasa. Sabun biasa kalau bisa yang jangan terlalu wangi tapi bersih. Ya, jadi kalau mau di laundry, laundrynya di tempat yang mahal. Biasanya nggak wangi. Tapi kalau laundry kiloan itu wangi banget. Harum sekali. Laundrynya tempat yang mahal ya. Itu biasanya nggak wangi. Cuman memang harus wanti-wanti. Minta sama mereka cuci pakai air. Bukan cuci kering, bukan dry clean ya. Kalau dry clean itu nggak pakai air itu. Pakai zat kimia aja. Harus wet clean ya. Harus yang basah, harus pakai air. Cucinya pakai air dan jangan terlalu wangi. Yang penting bersih. Ya, silakan. Iya. Iya. Cuci lagi pakai air putih saja, air putih saja. Dulu Aisyah juga begitu. Dulu Aisyah radhiyallahu anha juga gitu, bukan cuma kita. Bukan cuma kita, bukan hanya kita. Dulu Aisyah istri Rasulullah juga seperti itu. Besok dia akan mikot, akan niat ihram di mikot, pakaiannya wangi. Bingung dia. Gimana nih ya Rasulullah, pakaian saya wangi? Kata Rasul apa? Cuci aja, masukin ke air putih. Ke air putih aja biasa gitu ya. Air putih jemur. Kalau masih wangi sisa-sisanya nggak masalah, yang penting sudah dicuci pakai air putih. Tinggal jemur ya. Jangan dicuci lagi pakai sabun ya, makin wangi ya. Ustazah, Ya silakan. bagaimana kalau penggunaan misalnya minyak kayu putih atau Ya. obat kram gimana Ustazah? Nggak apa-apa, nggak masalah. Boleh. Itu kan bukan pewangi. Ada yang pakai parfum ini cap kapak? Iya. Kan nggak ada yang pakai parfum cap kapak, cap lang, nggak ada ya. Parfumnya biasanya memang parfum ya. Jadi kalau minyak kayu putih atau obat nggak masalah. Minyak telon nggak masalah. Nah, yang dihindari adalah minyak kayu putih rasa lavender. Nah, minyak kayu putih aromaterapi, wangi yasmin lah. Minyak kayu putih kok wanginya melati, jangan ya. Yang ini aja, yang netral, Jadi yang minyak kayu putih ya kayu putih gitu ya. Minyak kayu putih yang kayu putih bener, itu nggak apa-apa, itu obat ya. Jadi yang mint gitu ya, jangan mint rasanya, tapi mint wanginya wangi yang lain. Ya silakan. Ya, selagi itu wangi nggak boleh. Jadi pakainya kalau rata-rata jamaah itu biasanya pakai tawas. Tahu tawas? Ya, batu tawas itu suka kadang-kadang bentuknya ada yang udah licin ya. Tinggal dioles aja itu nggak bau. Atau MBK juga ada yang 2 macam kan, ada yang harum, ada yang enggak. Kalau yang biasa pakai bedak ya. Kalau roll on itu udah banyak, yang non perfume udah banyak. Roll on sudah banyak yang non perfume ya. Sabun juga non perfume sudah banyak, khusus untuk ini dalam kondisi ihram ya. Jadi larangan selama ihram ya, pakai nekop, pakai cadar, pakai sarung tangan, terlihat aurat ya. Ini wanti-wanti ya untuk masalah terlihat aurat. Karena kadang-kadang perempuan suka ngerasa aman kan, sama-sama perempuan. Sama-sama perempuan buka-buka aja. Wudhu main buka aja, dalam kondisi ihram nggak boleh. Ya jadi walaupun di kamar, sekamar berempat perempuan semua, wudhunya masing-masing di dalam toilet ya. Jadi memang harus tetap rapat. Dalam kondisi ihram tidak boleh ternampak
Makanya kenapa kita dalam kondisi sholat juga kan nggak boleh kelihatan rambut, nggak boleh kelihatan. Kadang-kadang kita suka ngerasa udah ketutup tapi pakai mau kena yang nerawang sampai leher bentuknya kelihatan, itu juga nggak boleh. Carilah kalaupun mau kena yang tebel ya, yang memang tidak nerawang, yang tidak, kalau misalnya nggak transparan itu paling penting. Jangan terlihat aurat. Nah, apalagi kalau yang ternyata sekamar bukan perempuan semua. Sekamar sama suami, kan bisa. Kalau yang pergi sama suami, ada yang pergi sama suami. Hati-hati ya, godaannya besar. Jadi kan kadang-kadang ngerasa nama suami ya, Godaannya apa Ustazah? akhirnya repot sama suami, terus tolong dong Bu pakein kain ihram, wah itu bahaya ya. Jadi silahkan pakai kain ihram sendiri di dalam toilet ya. Ada yang kelupaan, ada si bapak ganti kain ihram, boleh ganti kain ihram, ganti baju ihram kalau gerah keringetan boleh. Apalagi sekarang kan suhunya lagi di atas 40 nih, kalau siang, kalau di Mekah ya, di atas 40 suhunya. Tuh kalau pengen ganti boleh nggak boleh, tapi dengan catatan semua yang untuk dipakai di saat ihram termasuk kain ihram bapak-bapak jangan dicuci pakai pewangi. Ya, jadi itu cium-cium tuh sekarang kain ihramnya. Kalau ternyata harum udah dicelup lagi aja pakai air putih biasa dijemur. Ya, udah ada yang begitu. Udah Ustazah udah dicuci tapi disetrika lagi pakai rapika. Ya, wangi lagi ya. Cuci setrikanya nggak usah pakai pewangi ya. Jadi jadi wanti-wanti itu. Tidak memakai wewangian. Laki perempuan sama. Nih ada juga bapak-bapak, tadi saya belum selesai cerita beberapa tahun yang lalu ya. Lagi umroh udah wanti-wanti kita. Bapak, ibu sekamar berdua hati-hati gitu ya. Karena kita begitu nyampe ke Mekah, nggak langsung ke Masjidil Haram. Waktu itu dari Madinah nyampe Mekah malam, naruh koper dulu, ada waktu rehat 1 jam. Ingat 1 jam itu rehat, tapi nggak boleh, kalau laki-laki kan tidak boleh ketutup kakinya. Mata kakinya nggak boleh ketutup, harus kebuka. Ya hati-hati ya bapak-bapak, iya jangan buka-buka di depan ibunya walaupun itu istrinya, iya. Ada yang kelupaan itu, ada 2 kasus. Yang pertama si bapak masuk ke kamar mandi, dia pengen ganti kain ihram. Sampai kamar mandi lupa kain ihramnya, dia nggak bawa, yang dia bawa kaos dalam. Jadi kain ihram ditaruh, dia pakai kaos dalam, dia keluar ngambil kain ihram, ini udah pakai kaos dalam, ya udah batal. Kena kambing lah, kan kaos dalam. Pakai kan bukan kain ihram lagi, harusnya sudah siap-siap, itu satu. Yang kedua udah bagus jaga gitu ya. Dari kamar mandi udah pipis, udah wudhu, udah rapih lagi, baring-baring di atas kasur. Lupa pakai selimut, ketutup kakinya. Kena kambing juga, simple ya. Tapi ternyata begitu. Nah ini yang paling kadang-kadang kita nggak sadar. Kalau ibu-ibu biasanya jebakannya sabun sama tisu basah. Kalau bapak-bapak tutup kaki sama kepala ya. Kalau bapak-bapak enak, nggak ada larangan pakai cadar. Dia boleh tutup muka, dia boleh pakai masker. Dia dilarang tutup kepala. Kalau kita kan wajib tutup kepala. Kalau bapak-bapak dilarang tutup kepala. Ada yang di mobil, di bis siang hari kepanasan, nggak kuat sinar matahari. Dia lihat istrinya bawa jaket, jaketnya lagi ditaruh di sandaran kursi. Akhirnya diambil jaket istrinya ditaruh. Karena itu baru aja ngucap, baru udah keluar dari mikot, baru ngucap di dalam bis. Pak, kita ngeliat dia juga udah sadar, udah nutupin begini. Kenapa Bu? Kenapa Ustazah? Ya Allah si bapak baru banget keluar dari mikot, udah kena kambing ya. Jadi gitu, karena nutup kepanasan. Ya, jadi bukan ditutup hordeng, dia tutup kepalanya pakai jaket istrinya. Itu refleks ya, karena kadang-kadang kalau nggak dari sekarang diinget-inget suka kelupaan. Memotong kuku, mencukur rambut, ya, melepaskan kulit. Kenapa sampai ditulis? Kadang-kadang kita nggak motong kuku pakai gunting kuku, tapi kita gini, gigit-gigit, gigit-gigit tipis, ya. Talbiyah udah, ya jangan gigit-gigit ya. Intinya apa? Tidak melukai, tidak melepas-lepas apapun dari bagian tubuh kita. Ya, jadinya jangan iseng, maksudnya mendingan talbiyah aja deh gitu ya. Cuman kadang-kadang talbiyah udah zikir, udah istighfar, udah ngantuk. Ya, udah mau tidur, iseng. Nah, itu dia. Ya, silakan. Ya. Iya. Iya, bagus pertanyaannya. Jadi memang paling cakep sebelum ihram, sebelum nyampe mikot, itu kita sudah potong-potong semua. Sudah menghindari semua
yang akan mendatangkan tadi resiko kena dam, pelanggaran tadi. Jadi semuanya sudah kita hindari. Itu sebelum ya, jadi bawa gunting kuku. Tapi ingat ya, kalau gunting kuku berarti di koper besar. Jangan di koper kecil, itu bakalan disita di bandara gitu ya. Jadi di koper besar itu kalau gunting kuku. Dibawa gunting kuku, gunting tahalul. Karena banyak juga yang nggak ngerti gunting tahalul dibawa di koper kecil. Begitu dari, ya udah disita sama bandara. Ya, jadi taruhnya koper besar. Bagasi ya, di bagasi. Kemudian berburu, menganiaya, membunuh binatang. Ya, jadi di sekitar tanah haram itu akan banyak merpati biasanya. Memang kalau panas banget sih bukan merpati yang banyak. Kalau lagi panas-panasnya itu yang banyak adalah belalang. Jangan iseng ngejar-ngejar merpati, bunuhin belalang, jangan ya. Jadi kemudian juga tidak memotong tumbuhan di sekitar tanah haram. Kalau kita lihat bunga ya sudah dalam kondisi ihram nggak boleh metik-metik. Ya menikah, meminang, menikahkan nggak boleh. Kalau misalnya aku pinang engkau di dalam naungan Ka'bah, nah itu harus dalam kondisi tidak ihram harusnya. Ya, kalau ada dipinangnya dalam kondisi umroh, dalam kondisi apa? Ihram enggak? Kalau ihram enggak boleh. Ya, cuman meminang saja enggak boleh, apalagi menikah. Dan menikahkan saja enggak boleh. Ya, jadi memang ini kondisinya yang spesial, khusus semua yang tadinya boleh jadi enggak boleh. Makanya hubungan suami istri yang halal pun jadi haram. Dalam kondisi kita ihram, ya. Makanya kalau kita tadi bicara tentang kambing, itu kambing khusus untuk apa? Khusus untuk pelanggaran yang tidak berkaitan dengan hubungan suami istri. Kalau untuk pelanggaran yang berkaitan dengan hubungan suami istri bukan kambing, bukan puasa, bukan sedekah. Cuman satu, damnya onta, repot. Ya, onta. Damnya harus menyembelih onta, makanya jauh-jauh. Ya, jauh-jauh itu bukan berarti akhirnya nggak boleh barengan, ya boleh. Cuman jangan deket-deket dalam kondisi itu. Ya, kemudian juga kita lihat berkata-kata kotor. Nah, ini yang sering terlupakan. Apalagi kalau udara panas. Beberapa waktu lalu sempat ada juga tuh kondisi panas di tanah suci, lagi dalam kondisi mikot memang, dalam kondisi ihram, sudah lewat mikot. Di kondisi ihram dalam kondisi mabit, kalau nggak salah mabit di Mina. Ngantri kamar mandi, mau mandi ya. Itu sampai wah biasanya desek-desekan, akhirnya jadi berantem, bertengkar, sampai ada yang ibu-ibu yang tangannya putus ya, jarinya megang pintu dari dalam ditutup gitu ya. Itu jadi hati-hati deh, jaga-jaga, kadang-kadang emosi melupakan bahwasanya dalam kondisi ihram kita gak cuman dilarang pakai wangi-wangian, tapi mulutnya juga harus terjaga. Fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Gak boleh rafas, berkata kotor. Gak boleh fusuk, mencela, berkata keji. Jidal, bertengkar, gak boleh. Kalau ada yang dilanggar dari 3 ini maka kena dam. Dan ini paling susah ya. Kadang-kadang berantemnya gak sama orang lain, suami istri. Karena di sini biasa berantem, di sana ya to be continued gitu ya. Berantem juga. Di sana terus biasa aja gitu berantem. Padahal itu sudah kena dam harusnya. Diem aja deh, banyakin ngalah. Ngalah dalam artian bukan cuma semata nggak kena damnya, tapi untuk menyempurnakan fa'atimul hajja wal umrata lillah, diperintahkan untuk menyempurnakan ya. Jadi berkata kotor, mencaci, bertengkar itu tidak boleh. Itu yang harus jaga. Ya silakan. Aurat. Ya. Berkata keji gitu ya, berkata kotor. Ya, damnya akumulasi ya. Jadi bukan satu kambing untuk beberapa pelanggaran. Satu pelanggaran, satu dam. Ada yang gitu kok, ada yang kena berkali-kali. Biasanya kalau yang umroh, kalau kelompok umroh itu 2 kali umroh kadang-kadang kita fasilitasi. Udah yang pertama kena tuh tisu basah, tisu wangi. Yang kedua kena sabun sabun di toilet, jadinya kena 2 kali ya, 2 kambing gitu ya. Itu dalam kondisi yang memang dia dalam kondisi nggak sadar, tidak sadar, kepegang ya, padahal kita udah wanti-wanti jauhin. Jadi memang kalau bisa sih mulai beli tisu basah yang non perfume. Ya, tisu basah non perfume sudah dibeli.
Sabun juga begitu. Itu untuk dalam kondisi ihram itu sebentar kok, nggak lama. Apalagi ihramnya umroh lebih sebentar. Ihramnya haji saja sebentar, cuma 4 harian gitu ya. Cuma kan kita bicara dalam kondisi normal tidak haid. Kalau dalam kondisi haid bisa lebih panjang. Tergantung haidnya berhentinya kapan. Ya, haidnya berhentinya kapan. Makanya kenapa kalau Rasulullah SAW itu selalu memberikan kesempatan kalau untuk muslimah sesudah ngumpulin batu, ya kita sudah mabit ya Musdalifah. Lewat Musdalifah, ngumpulin batu di Musdalifah. Nah, kan langsung tuh jumroh. Ya, zaman pilihannya kalau sudah mabit di Musdalifah, sudah mabit di Mina, Mina, Musdalifah, jumroh dulu atau tawaf dulu, ifadah. Untuk yang belum haid, mendingan tawaf dulu. Kalau difasilitasi nanti ya, kita nggak ngerti kondisi di sana. Pokoknya kalau kondisi itu kadang-kadang di sini beda, di sana beda. Kalau difasilitasi untuk yang belum haid, tapi udah deket-deket dari mabit di Mina, ambil batu di Musdalifah, langsung tawaf saja dulu ifadah. Jangan jumroh dulu. Kenapa? Khawatir haid. Kalau haid nanti jumroh mah bisa, tapi nggak tawaf-tawaf. Dia tertunda lama nanti, nggak enak kondisinya. Jadi mendingan tawaf dulu, habis itu baru balik ke Mina untuk jumroh Aqabah ya. Jadi ini kondisi-kondisi khusus. Kalau tiba-tiba kita lihat, makanya nih untuk yang haidnya masih produktif, tolong dilihat tanggalnya. Dilihat tanggalnya ya. Ya, kemudian itu tadi larangan-larangannya. Pelanggaran-pelanggarannya. Ya, aurat. Ya, pertanyaannya bicara aurat. Kalau aurat kita bisa lihat dalam surat, ada surat An-Nur, ada surat Al-Ahzab. Kalau surat An-Nur ayat 31, surat Al-Ahzab ayat ke-59. Ya, jadi surat An-Nur dan surat Al-Ahzab itu menjelaskan kalau dalam tafsirannya, jadi bukan cuma terjemahnya ya. Dalam tafsirannya wanita itu seluruhnya aurat kecuali wajah dan tangan sampai pergelangan. Yang disebutkan kecuali hanya wajah dan tangan sampai pergelangan saja. Sampai pergelangan, jadi nggak boleh nanti pakai bajunya yang segini gitu ya. Jadi sampai pergelangan, selebihnya yang lainnya aurat. Kalau disebut yang lainnya aurat berarti kaki gimana kaki gitu ya. Kalau kaki, telapak kaki perbedaan pendapat ulama. Telapak, antara aurat atau tidak. Tapi kalau punggung kaki semua ulama mengatakan aurat. Masalahnya kan nggak ada kaos kaki yang jual bawah buka atas tutup ya. Iya, ada atasnya terbuka. Oh malah bawah ditutup. Bawah tutup atas buka itu jelas lebih nggak boleh karena kan atas yang aurat ya. Atas aurat. Jadi kalau misalnya kelihatan telapak lagi sholat, perbedaan pendapat ulama antara batal atau tidak. Telapak. Tapi kalau atas kebuka, aurat. Tapi kalau di sana, nah ini kadang-kadang kan kita ngelihat fenomena di tanah suci ya. Di tanah suci orang nggak pakai tutup kaki gitu ya. Ada sebagian. Itu biasanya dari India. Dari India nggak pakai tutup kaki dan mereka auratnya ternyata ini bukan aurat ya, betis nggak aurat. Jadi dia bajunya pada sebetis gitu. Itu orang India, saya nggak ngerti mazhabnya apa. Tapi kalau itu beda. Yang jelas kadang-kadang mereka tetap menjaga bagian atas ketutup, bawah yang agak lalai. Kita pakai 4 mazhab saja. Hanafi, Hambali, Maliki ya. Yang jelas Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Adapun orang Indonesia, mungkin kalau kita bicara mazhab, rata-rata mazhab Indonesia jujur nggak jelas. Ya, kalau ada yang bilang Syafi'i, enggak. Karena Syafi'i itu mewajibkan seperti ini. Wanita hanya boleh terlihat satu mata saja. Itu Syafi'i. Syafi'i mengatakan wanita hanya boleh terlihat satu mata saja. Jadi saya nggak ngerti kalau orang Indonesia mengatakan mazhabnya Syafi'i tapi nggak pakai kerudung. Bingung. Karena kalau dalam Syafi'i wanita hanya boleh terlihat satu mata. Nah, untuk pendapat Ibnu Abbas mengatakan wanita boleh terlihat wajah. Dan pertama pendapat Ibnu Abbas mengikut Syafi'i ya. Syafi'i sama mengambil pendapat Ibnu Abbas. Syafi'i mengambil pendapat Ibnu Abbas wanita hanya boleh terlihat satu mata. Kedua, pendapat kedua Ibnu Abbas wanita hanya boleh terlihat matanya saja. Makanya cadar mata kelihatan. Pendapat Ibnu Abbas ketiga, kok lucu gitu misalnya. Ibnu Abbas sendiri punya pendapat 3. Ibnu Umar juga begitu. Menandakan bicara fikih, bicara fleksibel. Fleksibilitasnya tergantung pendapat dulu ulama dan sahabat pada saat itu. Tapi tidak ada satupun yang mengatakan wanita boleh kelihatan rambut, nggak ada. Tidak ada satupun yang mengatakan seperti itu. Jadi bicara cuman batasan wajah, ini yang boleh kelihatan yang mana? Matanya, atau satu mata, atau 2 mata, atau wajah. Kalau bicara wajah boleh kelihatan sampai mana? Tadi disebutkan kan dagu, gimana dagu ya?
Karena ketika disebutkan dalam surat An-Nur, falyadribna bi khumurihinna ala juyubihinna, hendaklah menjulurkan kerudung ke juyub. Nah, perbedaan pendapat cuma di juyub. Juyub itu apakah dari sini? Ada yang makanya juyub dari sini, ya. Ada juyub dari sini. Yang kita pakai juyubnya dari sini rata-rata. Tapi ada juga yang, nah, ya nggak boleh begini. Juyubnya ini mundur banget sampai lehernya kelihatan. Ya, jadi memang betul juyub itu persis di bawah dagu saja sampai ke dada. Bihumurihinna ala juyubihinna, dari bawah dagu sampai ke dada, minimal sampai dada. Orang Indonesia rata-rata pakai khimar, kerudung lebih dari dada. Tapi kalau pakai jilbab seperti yang di surat Al-Ahzab ayat 59, ya, yudnina alaihinna min jalabib, rata-rata kita nggak pakai jilbab. Karena kalau pakai jilbab itu yang dari ujung kepala sampai ujung kaki. Kita agak ribet, takut keserimpet. Ya, kayak tadi saya naik motor, susah pakai jilbab. Ya, kalau pakai jilbab susah. Ya itu aja udah susah. Kenapa, Pak? Karena jas hujannya panjang ya. Itu udah wanti-wanti jas hujan panjang juga. Ya, jadi emang kadang-kadang kita lebih fleksibel dengan kondisi pakaian di daerah tertentu. Intinya kalau warna nggak ada yang baku, nggak ada harus hitam, harus putih, nggak ada. Warna kain ihram bebas, ya. Bebas apa saja, tidak harus hitam, tidak harus putih. Cuman kalau laki-laki, Rasul mengatakan lebih bagus putih. Mengingatkan kita kepada kain kafan. Ya, kalau putih mengingatkan kain kafan. Kalau perempuan, kalau mau putih saya wanti-wanti harus diterawang dulu di matahari. Kalau memang tipis, tolong didobel, dilapis. Jangan cuma satu lapis. Makanya orang Indonesia kadang suka disebut Siti Rahmah, Siti Rahmah. Karena pemurah. Jadi suka dipanggil wanita murahan. Ya kita, kenapa? Karena pakaiannya ya Allah mohon maaf. Apalagi musim panas, kita sering ngeguyur-guyur air zam-zam. Kalau lagi sa'i, ada zam-zam, kita langsung guyur, minum guyur. Itu kalau baju putih, nerawang, mohon maaf. Ya jadi sampai kelihatan tuh talinya. Tali kelihatan, wah semua, oh senang banget orang Arab. Ya makanya dibilang Siti Rahmah. Kalau orang Thailand dibilang Siti Rahmah marah. Orang Malaysia dibilang Siti Rahmah marah. Indonesia dibilang Siti Rahmah senyum. Karena nggak ngerti ya. Kalau mereka marah dibilang Siti Rahmah, Siti Rahmah. Dan orang Indonesia itu kadang-kadang kalau nawar barang juga bukan cuma ramah sama penjual, tapi tangannya main, ya. Nah ini yang nggak boleh. Jangan main colek-colek, jangan, ya. Bahaya. Nah masalah darah wanita ya, yang masih aktif haidnya, jadi haid itu haidha, darah yang keluar dengan siklus yang normal. Bagi yang punya jadwal tetap, maka perhatikan dari sekarang. Berangkatnya tanggal berapa? Belum tahu, banyak doa berarti ya. Iya, karena kalau dulu-dulu itu katanya yang sepuh diduluin. Kalau sekarang justru yang sepuh nggak bisa berangkat. Karena ada batasan umur sekarang. Itu bukan aturan Saudi ya, aturan dari kita. Ya banyak doa aja deh ya. Saudi nggak ada pembatasan 65 tahun. Jadinya kemarinnya ibu saya masih usianya 65 tahun itu. Katanya yang 80 tahun dulu berangkat, 70 tahun. Nah sekarang dia sudah 71 atau 72. Tahun ini 72 tahun. Malah gak bisa berangkat. Karena sekarang batasan paling tua usia 65. Ya sudahlah, tinggal doa aja. Iya silakan. Iya. Iya. Yang ke maktab gitu baru terlihat misalnya masih ada flek, ternyata kan kita nggak tahu ya keluarnya pada saat tawaf atau sa'i itu gimana Ustazah? Yakinkan Apakah- saja, yakinkan itu keluarnya ketika sa'i. Oh gitu. Ya. Gimana? Yang penting udah dicek dulu bersih ya. Cek bersih, ngerasakan kita kerasa ya keluar nggak keluar. Ya. Cek bersih, bismillah udah minum zam-zam, cek lagi bersih bener, langsung segera mandi. Makanya paling enak begitu cek bersih, ngecek bersihnya tuh di kamar mandi Masjidil Haram. Jangan di maktab kejauhan ya. Oh. Di kamar mandi Masjidil Haram, cek bersih, mandi aja di situ kan ada showernya ya. Langsung mandi aja, jebur, cek lagi bener bersih, buru-buru langsung ya. Setelah sa'i, kalaupun pas balik masih Ya. ada, yakin aja. Yakin aja itu Setelah tawaf. keluarnya setelah tawaf ya. Makasih, Karena Ustazah. ibadah ini ya sama-sama. Ibadah ini berdasarkan keyakinan. Kalau kita tidak yakin, maka tidak sah. Makanya kenapa Rasulullah SAW mengatakan untuk orang yang tayamum dan tidak yakin Allah mensucikan dirinya dengan tayamum, maka debu itu tidak akan mensucikannya.
Padahal untuk orang yang yakin tayamum itu bisa berlaku sampai 10 tahun. Di musim kekeringan, air ada hanya untuk minum. Itu nggak boleh kita wudhu dengan mandi, itu nggak boleh itu. Harus tayamum aja. Kalau air hanya ada untuk minum, maka lebih utama hanya untuk minum. Ya, untuk kehidupan. Karena memang minal ma'i kulla syai'in hayy. Dari airlah sumber kehidupan itu, kata Rasulullah. Kata Allah juga begitu. Ayat mengatakan air itu sumber kehidupan. Manusia nggak makan 3 hari masih kuat, tapi kalau nggak minum 3 hari, udah mulai itu ginjalnya rusak itu. Bahkan boleh jadi sudah sebagian wafat kalau udah nggak minum berhari-hari. Nah, jadi air itu sumber kekuatan, sumber kehidupan, utamakan untuk pasokan minum dan masak dan makan. Jadi kalau air cuma sedikit adanya, apakah wudhu? Enggak. Tayamum. Dan tayamum itu bisa berlaku sampai 10 tahun. Kalau airnya terbatas. Contoh paceklik, kemarau, panjang. Kita kan nggak pernah menduga tiba-tiba panas gitu ya. Nah, jadi kering semua. Na'udzubillah min dzalik ya, semoga bukan kemarau panjang. Prediksi-prediksi BMKG yang sampai September nanti suhu udara masih di atas 36, 38 itu yang kita khawatir. Kalau emang begitu boleh jadi kekeringannya fatal ya di Indonesia. Nah, itu tayamum harus yakin. Kalau tidak yakin gimana? Tidak akan disucikan. Artinya tidak sah ibadah dengan tayamum ketika tidak yakin. Ya, ini makanya harus ada keyakinan, ibadah berdasarkan keyakinan. Kayak tadi, udah dicek bersih kok, ya sudah, tawaf. Habis tawaf sa'i, nggak ngecek lagi gitu ya. Begitu selesai sa'i baru ngecek kok keluar. Udah, tadi kan yakin, tadi bersih ketika tawaf, tawaf bersih. Sa'i baru keluar, yakin kan gitu. Ya, Wallahu a'lam bishawab. Ya, bicara haid, darahnya tertentu, batasannya ada, nifas juga jelas ketika melahirkan. Nah, istihadah ini yang jadi catatan. Istihadah itu flek, apalagi yang minum obat penunda haid. Itu biasanya ngeflek. Ya, jadinya flek ini apa? Darah haid atau bukan? Bukan. Kalau yang disebut flek hanyalah warna coklat muda, bukan merah hitam. Kalau merah hitam itu sepakat darah haid. Tapi kalau coklat muda atau kuning, ya bukan, itu jadi sepakati itu bukan darah haid, dia hanya istihadah, berarti jalan terus kalau memang minum obat penunda. Atau ada juga, tadi kita sebutkan perempuan itu tergantung sekali dengan faktor hormonal, psikologis. Saking senangnya mau ke tanah suci. Padahal haidnya udah selesai. Seminggu sudah bersih haid, ini sampai tanah suci keluar flek. Jadi bukan haid lagi, nggak mungkin haid lagi, baru seminggu misalnya. Bukan haid lagi, tapi itu flek biasa. Maka harus yakinkan itu hanya istihadah. Tetap salat ya, lanjut salat. Kemudian, pada saat haid apa ibadah yang diperbolehkan? Ya, pada saat haid ibadah yang diperbolehkan apa? Tetap melakukan niat di mikot, labaik Allahumma umratan. Dan kalau sedang haid tiba-tiba nih, kita sudah umrah, alhamdulillah sudah tawaf sa'i tahallul, merdeka. Nanti kan mikot kedua adalah di Mekah. Sebelum kita mengucap labaik Allahumma hajjan. Di Mekah tuh nanti ya. Jadi nggak ke mikot-mikot lagi keluar di hotel kita sendiri. Ya, di tempat kita nginep. Labaik Allahumma hajjan. Ya, maka kita mau mabit lagi ke Mina. Kita mau mabit ke Mina, baru mau ke Mina. Ke Mina yang pertama kali. Sebelum nanti ke Mina untuk jumrah gitu ya. Nah itu tahu-tahu haid. Gimana? Ya tetap lakukan niat ihram tetap. Kemudian juga ibadah yang boleh dilakukan adalah melakukan niat boleh, ihram boleh, sa'i boleh, zikir boleh. Yang dilarang adalah sholat, tawaf, baca Quran yang memang betul-betul pegang mushaf ya. Kalau untuk yang terjemahkan perbedaan pendapat ulama, boleh dibolehkan. I'tikaf di masjid nggak boleh. Nah, ziarah raudhah perbedaan pendapat ulama. Ziarah raudhah kalau cuma sekedar lewat illa mururan boleh. Masalahnya sekarang raudhah itu penuh. Kemungkinan tertahan di raudhah lama. Kalau headnya lagi deres khawatir. Khawatirnya mengotori masjid itu aja. Jadi kalau headnya yang udah tinggal dikit-dikit silahkan. Headnya nggak terlalu deres silahkan, nggak apa-apa. Jadi niatnya memang bukan mau masuk ke dalam masjid. Tapi memang niatnya untuk ziarah raudhah. Masalahnya raudhahnya kan ngelewatin masjid. Dalilnya apa? Dulu Aisyah radhiyallahu anha pernah dalam kondisi haid, Rasul meminta beliau untuk mengambilkan sejadahnya. Ada yang mengatakan bukan sejadah, shellnya Rasulullah yang biasa suka dipakai eagle-nya, ya. Jadinya tolong ambilkan di dalam masjid. Kata Aisyah, saya lagi haid. Kata Rasulullah, darahmu di tangan. Darah haidmu ada di tangan berceceran. Tidak, ambilkan. Jadi ketika memang tidak mengotori masjid, diperbolehkan. Maka Aisyah ke dalam mengambilkan ya sorbannya Rasul
keluar. Makanya kenapa semua ulama mengatakan illa mururon. Kalau sekedar lewat boleh. Yang nggak boleh adalah itikaf di dalam. Nah, untuk ziarah raudhah, kondisi kadang-kadang membuat kita harus di dalam diem. Makanya ada dua pendapat antara boleh dengan tidak. Kalau saya ngambil pendapat yang jika terjamin tidak mengotori masjid, darahnya nggak terlalu banyak, nggak masalah. Jangan niat itikaf, niatnya ziarah raudhah, boleh. Tapi kalau darahnya deras, ya yang memang udah pakai pampers sekalipun masih tembus juga, ya udah jangan dulu. Sampai betul-betul berkurang ya. Toh itu juga sunnah dan bukan bagian dari haji dan bukan bagian dari umroh. Itu dia. Ya silakan. Heeh, heeh. Iya. Nggak apa-apa, rontok sendiri kan? Ya, makanya mandinya guyuran aja, jeburan Bu, jangan keramas. Walaupun ada sampo ya, ada sampo yang non perfume tadi. Tapi kalau dalam kondisi ihram, jangan deh. Saya saranin, maksudnya jangan disampoin nah di gini-gini ini kan nanti rontok sendiri nih. Jadi ikut rontok. Tapi kalau rontoknya dia jatuh sendiri nggak batal. Ya, tidak mengenakan dam. Ya, ya. Kalau untuk yang rambutnya sering rontok, jangan sisiran ya. Ini unik, berarti Aisyah radhiyallahu anha tidak rontok. Kenapa? Karena Aisyah tadi kita sudah bahas, Aisyah bajunya wangi. Makanya kata Rasul, tolong dicuci pakai air putih saja. Dijemur. Sesudah itu dia pakai, dia sampai mikot, itu dia sisiran. Menandakan dia nggak rontok rambutnya. Kalau kita yang sering rontok, nggak ngerti ini apa sabunnya beda gitu ya, samponya berbeda, beda jenis ya. Yang jelas kalau Aisyah sisiran. Artinya sisirannya sendiri tidak menjadi larangan ihram. Yang larangan ihram adalah merontokkan rambut atau memotong rambut gitu ya. Motong, rontokin sengaja. Nah, tapi kalau yang jatuh-jatuh sendiri nggak sengaja. Contoh ada yang orang Indonesia emang unik ya. Bulu mata jatuh sendiri, kena dam. Waduh, kasihan banget. Orang jatuh sendiri ya. Enggak, kecuali memang kita yang kucek sampai dia jatuh. Ya, bisa kena itu ya. Ya, silakan. Nggak apa-apa kan dikunciran doang ya, dikuncir. Makanya kan dikuncirnya sebelum kita niat ya. Dikuncirnya dalam ini misalnya di dalam perjalanan sebelum nyampe ke mikot. Sudah itu sampai mikot kan nggak dibuka-buka lagi. Sudah itu kalau misalnya ternyata haid, mandinya udah dalam kondisi dikuncir aja. Nggak usah dibuka kuncirannya. Iya, langsung aja. Mandi air aja jeburan. Rata, basah seluruh tubuh dengan air, selesai. Ya, jadi selesai. Nggak apa-apa, nggak usah dibuka, nggak apa-apa. Jadi dulu pernah ada salah seorang muslimah di masa Rasulullah, sahabiat, rambutnya itu dikepang. Tahu orang Afrika, rambut kepangan Afrika kan rumit ya. Jadi sahabiat itu rambutnya kepang. Dia mengatakan, kalau saya mau mandi wajib, apakah saya harus buka kepangan saya? Kata Rasul, siapa yang nyuruh? Nggak ada yang nyuruh. Basahkan saja kepalanya dengan air, sudah selesai. Nggak harus dibuka kepangannya. Sama kan kepangan sama ikatan rambut? Ya. Nggak apa-apa. Setelah itu kan setelah kita sudah melewati masa ihram tadi nggak masalah. Perihal ihram bagi yang haid. Bagi yang haid tetap mandi sunnah. Ya, niat umroh rukun ini harus ya, niat ihram wajib ya. Niat untuk umroh dan ihramnya sendiri adalah wajib. Mandinya sunnah. Kenapa disebut mandinya sunnah? Contoh kalau misalnya ada yang dari Jakarta tidak ke Madinah. Dari Jakarta langsung ke Mekah. Ya, landing Jeddah, langsung umroh di Mekah, ya dan sudah niatnya di dalam pesawat. Niat ihramnya karena ngelewati ya lam-lam, ya, Zatu Irkin di pesawat, maka dia ngucapin labbaik Allahumma umrotan di pesawat. Mandinya di mana? Kan nggak mungkin di pesawat. Mandinya di Indonesia. Itu mah sunnah, nggak masalah. Jadi nggak perlu harus mandi lagi. Makanya orang Indonesia kadang-kadang mengambil afdoliyah sehingga melewati mikot. Dia mandi di Jeddah, dia pengennya mikotnya Jeddah. Sampai Saudi buat khusus untuk orang Indonesia. Peraturan boleh mikot di Jeddah. Kelewatan nggak? Yang kelewatan sebenarnya sama sih, dua-duanya kelewatan ya. Ini orang Indonesia yang kelewatan. Orang Saudinya juga kelewatan. Kenapa khusus untuk orang Indonesia? Jadi banyak yang mikotnya bukan di pesawat, bukan di dalam. Di Jeddah, di pelabuhan. Padahal udah ngelewatin mikot. Ya, jadi carilah yang benar, bukan yang afdol dalam pandangan kita, tapi afdol dalam pandangan syariat gitu ya. Jadinya mandinya sunnah, kalaupun di pesawat nggak bisa mandi ya udah nggak masalah. Ya silakan Ibu.
kumur-kumur, nggak apa-apa. Kan nggak puasa kan Bu? Nggak lagi puasa, nggak apa-apa. Kalau lagi ihram itu, kenapa? Bicara sikat gigi itu nggak masalah kecuali memang kita pakai pengharum mulut ya. Kan ada pengharum mulut ya. Nggak apa-apa. Lebih cakep sih pakai siwak kali ya. Kalau Rasul kan siwak kan kapan aja. Pakai kayu siwak lebih bagus. Bukan odol yang mereknya siwak ya, bukan pasta gigi yang mereknya siwak. Pakai kayu siwak beneran itu bersih. Jadi misalnya kalau ada yang ragu nih pakai pasta gigi wangi enggaknya gitu ya. Sebenarnya nggak masalah kan nggak ada yang parfumnya pasta gigi ya. Nggak ada, nggak masalah. Pasta gigi itu sebenarnya nggak masalah. Ya, cuman memang kadang-kadang orang udah pasta gigi bersih, ada lagi yang bikin pengen harumnya tercium, kumur lagi. Nah itu kan beda ya. Itu parfum, tapi untuk mulut. Ya ini jangan. Sampai ada juga yang obat semprot parfum mulut, nggak boleh. Ya jadi memang kalau cuma sekedar sikat gigi aja nggak masalah sebenarnya. Pakai odol, pakai pasta gigi nggak masalah. Ya, cuman kalau kita pengen ini jaga banget. Dulu Rasul nggak ada pasta gigi karena memang pakai kayu siwak. Kayu siwaknya diserut, habis itu ditumbuk. Ya, ditumbuk, diserut, dipotong dulu sama Rasul, kemudian ditumbuk. Nah, serabutnya itu kayak sikat. Itu dia. Ya kalau emang kita pengen boleh. Cuman kadang-kadang suka ada yang nggak tahan wanginya, baunya beda ya. Bau kayu siwak itu beda. Nah, niat umroh artinya apa? Mengucapkan niat umroh atau niat haji itu hukumnya rukun. Kalau tidak diucapkan, ya nggak sah. Tidak sah kalau tidak diucapkan. Kadang-kadang kita sudahlah kita ngelewatin mikot. Ada yang begitu karena berpikirnya. Lagi head ini nanti aja kalau headnya udah berhenti saya balik lagi ke mikot. Nggak boleh. Semua yang lewat mikot harus ucapkan niat. Entah itu niat umroh atau niat haji. Ya. Jadi kan harus niat ihram. Adapun pakaian ihramnya sendiri ya hukumnya wajib dalam kondisi ihram, makanya kenapa bisa diganti dam. Kalau larangan-larangannya ternyata terlanggar, itu ihram itu wajib. Kalau wajib bisa diganti dengan dam. Tapi kalau rukun nggak bisa diganti dengan dam. Kalau rukun nggak bisa. Rukun itu harus ada, tanpa ada nggak jadi, nggak sah. Makanya tidak bisa diganti dengan dam. Jadi hati-hati, tidak sah ibadahnya kalau tidak mengucap niat. Kalau bicara masalah ihramnya sendiri, ihramnya ada pelanggaran-pelanggaran, itu bisa diganti dengan dam. Setelah bersih harus segera melakukan tawaf dan sa'i. Nah, kemudian masalah-masalah yang berkaitan dengan ihram. Ini yang luput dari jamaah wanita selain larangan tadi ya, larangan-larangan umrah dengan haji dalam kondisi ihram. Kadang-kadang ganti baju. Nah, ganti baju ganti aja tanpa memperhatikan wangi atau tidak. Ya, tidak boleh baju yang ada pewanginya atau dikasih parfum. Makanya harus sisihkan, mungkin udah disiapin antara 3-4 baju yang memang dicucinya nggak pakai parfum, nggak pakai pewangi ya. Jaga batasan aurat, tangan, wajah ya. Dijaga. Kadang-kadang kan suka karena ngelihat dari negara lain lalai, kita ikut lalai. Ngelihat dari India biasanya sih yang lalai ya. India tuh yang lalai, kadang-kadang lagi ihram aja, ihram jelas-jelas lagi ihram kita. Waktu itu pernah lagi tawafnya tawaf umroh itu. Rambutnya kelihatan karena dikepang iya panjang kelihatan. Saya ingatkan ya ini your hair kita bilang gitu. Kelihatan keluar. Dia malah marahnya gini. Kamu kayak bapak saya, katanya ngingetin terus rambut saya. Rambut kamu nih haram gitu. Padahal dia belum ketemu sama polisinya. Kalau ketemu polisi askar akan dimarahin lagi. Saya bilang rambut kamu kelihatan, masukin, saya bilang begitu. Itu orang India itu ya. Sering kelihatannya begitu. Rambutnya kelihatan kemana-mana. Ya jadinya memang masalah ihram ini penting untuk dijaga batasan aurat, tangan ya sampai pergelangan, wajah. Terlebih saat ambil wudhu di tempat terbuka. Nah ini harus hati-hati ya. Sabda Rasulullah SAW bahwa Nabi telah melarang wanita sedang ihram memakai sarung tangan dan tutup muka. La tantakibul mar'ah wa la talbas qafazain ya. Tidak boleh wanita yang ihram ya pakai sarung tangan dan tutup muka. Begitu pula pakaian yang sudah dicelup dengan wewangian, itu juga tidak boleh. Kemudian kebiasaan-kebiasaan yang harus dihindari ya, gigit-gigit kuku, tisu wangi ya, terlihat aurat. Pakai proteksi baju ketika tidur di bis. Ini penting ya. Kadang-kadang ibu-ibu suka malu kalau tidur di bis ya, aduh. Ini dalam kondisi mungkin bukan COVID ya. Kalau dalam kondisi COVID ini udah banyak sekali keringanan syariat, Masya Allah. Sampai ini pun udah lebih enak kita. Kadang-kadang kita ngerasa nyaman-nyaman aja. Kalaupun tertidur di tempat umum kita pakai masker, nggak masalah. Tapi dalam kondisi kita nggak pakai masker, kita dalam kondisi ihram, kadang-kadang tidur di bis itu banyak ibu-ibu yang suka, takutnya kalau tidur kebuka mulutnya. Ditutuplah wajahnya pakai sapu tangan, udah kena dam juga ya.
Jadinya ini penting proteksi pakaiannya ya. Ya, kemudian juga jika mikotnya di Bir Ali, Madinah ini kalau bapak-bapak khususnya tadi kepala sama kaki ya. Ketika kalau musim panas mungkin kita nggak terlalu heboh. Tapi musim dingin kasihan bapak-bapak. Ada yang udah kedinginan akhirnya kain ihrabnya ditutupin ke kepala. Nah, ya itu di Bir Ali maka kira-kira 5 jam perjalanan total sampai selesai umrah sekitar 7-10 jam. Kalau mikot di pesawat ya lam-lam, Jeddah, Mekah. Kira-kira 1,5 jam perjalanan total sampai selesai umroh sekitar 5 jam. Artinya nggak pernah lama, kondisi ihram itu nggak lama, harus sabar. Permasalahan sering terjadi di kala haid. Minum obat penunda. Ya, jadinya obat penunda haid atau pencegah haid ini biasanya mengeluarkan flek. Atau keinginan untuk berdiam diri di masjid itikaf. Kan nggak boleh itikaf. Ziarah ke Raudhah dan tawaf sunnah. Nah, ziarah ke Raudhah tadi dengan catatan tidak mengotori masjid silahkan. Kalau tawaf sunnah ya tetap nggak boleh ya. Jadi memang tawaf wajib alias tawaf umroh atau tawaf ifadah yang harus diutamakan. Nah, keinginan ziarah ke Baqi, Ma'la dan tempat-tempat lain nggak masalah. Lagi haid silakan ziarah kubur. Pelaksanaan tawaf umroh dan pelaksanaan tawaf wada. Kalau tawaf umroh itu sesuatu yang harus. Seperti tawaf ifadah, sesuatu yang harus dikerjakan. Kalau kondisi haid berkepanjangan, na'udzubillah gimana? Maka kita ada istilah tawaf muttar, tawaf darurat. Tawaf darurat itu tawaf yang dikerjakan dalam kondisi haid, tapi harus bayar dam. Intinya apa? Kita ingin tahallul, karena kalau tidak tahallul seumur hidup nggak halal-halal ya. Seumur hidup nggak halal-halal. Jadi kita pengen lepas dan pengen tahallul. Yang punya suami ya pengen hubungan suami istri, yang nggak punya suami ya pengen betul-betul memang masa dilarang potong kuku seumur hidup kan nggak mungkin. Ya, jadi memang kita pengen menghalalkan yang sudah diharamkan dengan kondisi ihram. Maka seandainya naudzubillah ada yang haidnya berkepanjangan. Keluar terus ya. Dan memang bukan di masa dia di masa haid dan bukan di masa istihadah. Artinya masih normal, haid panjang normal. Biasa 10 hari, ini belum selesai 10 hari tapi pesawat sudah mau berangkat. Kan dia harus tawaf. Dia harus tawaf. Gimana caranya dia harus tawaf umrah atau tawaf ifadah? Ya, ini untuk tawaf ifadah. Bagaimana caranya? Maka dia tawaf mutar. Tawaf mutar itu mandilah tanpa wangi-wangian, tutup jalan keluar darah, tawaf. Sesudah tawaf selesai ya sa'i tahallul, maka sesudah itu bayar dam. Dam kambing nggak ada pilihan untuk menyempurnakan ya. Adapun tawaf wada, kalau untuk umroh tawaf wada itu nggak wajib. Jadi silahkan tidak tawaf wada ya. Tapi kalau tawaf wada untuk haji gimana? Sebagian ulama mengatakan wajib. Tawaf wada yang wajib itu saja, kalau untuk yang haid tidak usah tawaf. Nggak kena dam. Untuk yang haid tidak usah tawaf. Masalahnya kalau yang nggak haid tawaf wada untuk umrah nggak dikerjakan, nggak masalah, nggak kena dam. Tapi kalau yang haid tawaf wada untuk haji tidak dikerjakan, kena dam. Ya, jadi itu perbedaan antara haji dengan umrah ya. Untuk itu kalau kita sudah membahas sedikit banyak aturan-aturannya, maka banyak-banyak berdoa, semoga Allah SWT melancarkan perjalanan menuju tanah suci untuk mengerjakan ibadah umrah dan haji, dan semoga tidak ada halangan sama sekali mendapat haji yang mabrur, umrah makbulah, dan ban makfuran, sa'yan mashkuran, wa amalan mutaqabbalan. Amin ya rabbal alamin. Amalan makbulan insyaallah. Taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir batin. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah Ustazah. Mungkin di sesi ini ada yang masih mengganjal atau sesuatu yang bisa ditanyakan kepada Ustazah. Mangga sambil menunggu, silakan. Ya, silakan. Ada sesi nggak apa-apa Ustazah ya? Ya, silakan. Ustazah, untuk wudhu perempuan akan kadang-kadang kalau dari kita bisa dengan air sedikit atau gimana yang bagus, yang sahnya itu seperti apa? Ya, bagus ya pertanyaannya. Wudhu itu, ini nggak bisa praktek ya karena ada kamera. Ya, ada kamera, nggak bisa Atau praktek ya. off kamera? Boleh off kamera. Sebentar. Ci, Teh Aci bantuin praktek. Bisa nggak kameranya di off kan?